미안, 장난 좀 쳤어. 장벽에. Halo, selamat datang kembali di channel Celestia Radar Plus. Kali ini kami kembali melanjutkan serial Symbiosis Season 4, di mana kali ini Hunyung meminta bantuan kepada Hari dan Duri untuk menyelidiki di sebuah museum yang terdapat boneka-boneka seram. Akankah keduanya berhasil? Baiklah, langsung saja. Berikut alur cerita dari serial Symbiosis Season 4 di episode 6. Sore itu di sebuah museum, berjejer boneka seram yang masing-masing memegang benda tajam. Jae-hoon dan ibunya yang sedang melihat boneka Nunchaker merasa terkejut ketika boneka tersebut tiba-tiba bergerak dan mengeluarkan cahaya merah dari bola matanya, lalu berlari mengejar Jae-hoon dan ibunya. Suara teriakan pun terdengar dari museum itu, kemudian menghilang bersamaan dengan hilangnya mereka berdua. Hari yang berjalan sendiri dan terlihat tak bersemangat memikirkan Kang Lim. Disemangati oleh Duri dan Simi, tetapi hal itu tak berpengaruh selama Kang Lim tak memberitahu Hari apa yang sebenarnya terjadi. Gemi juga menyadari ada hal yang berbeda dengan Kang Lim semenjak keberadaan Kesatria Hitam. Hari pun langsung meninggalkan mereka bertiga di tengah pembicaraan. Keesokan harinya, saat Hari, Gaeun, dan Hunyu tengah jalan bersama membicarakan kegiatan sekolah yang harus mereka daftarkan. Kemudian Hunyu membicarakan tentang berita museum boneka yang memakan korban. Hari yang sadari tadi murung kembali merasa semangat. Kemudian Gaeun mengingatkan mereka akan agenda kegiatan sekolah yang harus mereka ikuti. Tetapi Duri yang mendengar percakapan itu langsung ingin ikut membantu dan menyelidiki museum itu. Karena Duri tahu Hari akan lebih semangat ketika membantu dan menyelidiki kasus. Sore harinya, Duri dan Hari datang ke museum itu dan bertemu dengan Yo Jong, anak pemilik museum boneka pribadi ayahnya. Akibat rumor yang sering kali beredar mengenai hantu boneka, museumnya kini sepi pengunjung. Sementara itu, Simi dan Gembi yang merasa bosan tiba-tiba dikunjungi oleh Jubi. Saat tengah melihat boneka-boneka tua, Hari dan Duri dan Yu Jong dikejutkan dengan datangnya seorang pria penjaga museum. Disusul dengan kedatangan ayah Yo Jong bersama kedua orang investor yang akan membeli museum itu untuk dijadikan hotel. Duri yang tengah cuci muka di kamar mandi mendapati ada yang lewat di depan kamar mandi. Kemudian dikejutkan oleh penjaga museum itu tadi. Karena merasa tidak enak, penjaga itu mengajak Duri untuk membeli cola di mesin minuman. Tetapi saat akan mengambil cola, tangan penjaga terasa ditarik dan saat dia berusaha melawan, ternyata ia digigit oleh salah satu boneka yang mengeluarkan cahaya merah di matanya. Sementara itu, Yojong tengah menunjukkan boneka pertama yang dibuat oleh kakeknya di museum itu kepada Hari. Di tempat lain, penjaga terus berteriak saat boneka itu terus menggigit tangannya dan menyeretnya ke suatu tempat. Tiba-tiba lampu pun mati. Duri hanya bisa meneriaki penjaga tadi. Di tengah kegelapan, Hari dan Yojong melihat banyak boneka mata merah bersenjata yang menyerang mereka berdua. Sementara itu, Duri yang sendirian terus memanggil kakaknya di tengah kegelapan dan tiba-tiba mendengar langkah kaki menghampirinya. Duri terdiam, kemudian dari dinding sebelah kiri, boneka Nunchaker menyerangnya. Untungnya ayah Yojong datang dan menyelamatkan Duri. Mereka berdua pun mencari keberadaan Yojong dan Hari. Sementara itu, Hari yang memanggil makhluk untuk melawan boneka-boneka mata merah itu dan mereka akhirnya berhasil selamat dari lari dari ruangan itu. Saat tengah berlari, ada tangan boneka lain yang tengah mengelus kepada boneka yang sudah hancur. Sementara itu, Simbi, Gembi, dan Jubi yang tengah kekenyangan merasa heran dengan Duri dan Hari yang tak kunjung pulang. Jubi yang sudah menunggu lama pun akhirnya pulang dan berjanji akan main untuk bertemu dengan Duri dan Hari sewaktu-waktu. Di tengah perjalanan, Jubi masih merasa haus dan ingin minum cola lagi. Akhirnya dia mengikuti truk cola untuk mendapatkan satu botol cola. Sementara itu, Hari dan Yojong yang masih berada dalam museum itu merasa kaget dengan kemunculan pria penjaga yang tidak biasanya. Langkah patah-patah dan mengeluarkan suara aneh. Pria penjaga itu kemudian menyerang Hari hingga dia terjatuh. Saat akan menyerang Yojong, ayahnya dan Duri datang menyelamatkannya. Duri merasa kaget melihat kakaknya bangun dan berjalan patah-patah layaknya boneka. Saat Hari akan menyerang Duri, ayah Yojong berhasil menyelamatkannya. Kemudian orang-orang dengan lengan bengkok dan berjalan patah-patah datang menyerang mereka bertiga. Ayah Yojong yang berusaha menghalau orang-orang itu, sementara Duri dan Yojong berlari untuk mencari bantuan.
Duri dan Yojong pun pergi ke gudang untuk bersembunyi. Saat mereka tengah melihat foto kakek Yojong memainkan boneka, pertunjukan tiba-tiba ada yang menggedor pintu yang telah mereka ganjal dengan lembari. Sementara itu, Jubi yang mengikuti Trucola ternyata sampai di museum boneka yang sama. Jubi yang merasakan sesuatu aneh dari museum itu akhirnya mendatangi museum. Sementara pintu gudang yang berhasil didobrak oleh ayah Yojong membuat Duri dan Yojong bersembunyi di balik tumpukan barang dengan menahan napas. Duri yang merasa yakin bahwa orang-orang itu dikendalikan, akhirnya mencoba melawan dengan memanggil makhluk untuk memotong tali pengendali. Saat sudah memotong tali pengendali itu, tiba-tiba makhluk berpakaian rapi seperti dalang pertunjukan datang menghampiri Duri. Dalang itu pun berhasil mengendalikan makhluk milik Duri dan berusaha untuk menyerang balik Duri, tetapi Jubi justru menyelamatkannya. Karena kalah, dalang itu pun kabur. Jubi lalu datang dan memberikan cube kekuatan angin yang dijanjikan kepada Duri. Duri pun memasukkan ke dalam bola makhluk dan mengisi ulang kekuatan bola makhluk. Dengan kekuatan bola makhluk yang telah terisi ulang, Duri dengan percaya diri mendatangi dalang tersebut. Dalang itu pun bertarung dengan makhluk berkekuatan angin dan akhirnya kalah. Dalang yang tengah merasa lemah merasa masih harus melindungi museumnya yang berharga. Hari pun melihat ke dalam mata dalang itu lalu melihat masa lalunya. Ternyata dia adalah kakek Yojong. Terlihat ayah Yojong yang masih beli menghampiri kakek Yojong yang saat itu tengah membuka museum boneka untuk pertama kalinya. Saat kakek Yojong tengah sakit, dia berjanji untuk terus melindungi museum itu. Ayah Yojong pun merasa bersalah karena akan menjual museum itu. Yojong yang merasa iba dan sangat menyayangi kakek dan boneka-bonekanya berjanji akan terus melindungi museum itu. Kakek Yojong akhirnya berubah menjadi arwah dan meminta maaf karena telah menyakiti semua orang lalu pergi dengan tenang. Jubi pun dengan gembira bisa menikmati kolanya dan Duri pun merasa tersipu malu karena dipuji oleh Yojong. Itulah pembahasan alur cerita di episode 6. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video terbaru berikutnya.